Bukan hanya di pertandingan antara Ilia Topuria melawan Charles Oliveira saja yang seru. Namun event UFC 317 ini jika dinilai 1 sampai 10, maka Bang Riza bisa kasih nilai 8. Assalamualaikum fans UFC Indonesia. Sudah pada tahu kan hasilnya UFC 317 seperti apa kalau untuk main eventnya. Namun jauh sebelum itu ada banyak sekali sebenarnya pertandingan pada event tersebut yang nyatanya banyak sekali yang menarik. Kita bahas satu per satu. Di mana main eventnya yaitu antara Ilia Topuria melawan Charles Oliveira. Jika dipersentasekan mungkin 60-40 untuk Charles Oliveira. Namun kenyataannya seperti itu, Charles Oliveira kalah cepat, hanya dalam waktu 2 menit lebih saja dia ternyata kalah KO dari Ilia Topuria yang memiliki tinju yang memang sebenarnya sangatlah keras. Sekelas Max Holloway saja yang tidak pernah kalah KO, ternyata KO dari Ilia Topuria. Dan ternyata game plan si Charles Oliveira yang manusia pikirkan dia akan meladeni Ilia Topuria di bawah dan tidak ingin beradu tinju di atas dengan jarak dekat. Ternyata tidak seperti itu. Justru Charles Oliveira ini beradu tinju dengan Ilia Topuria jarak dekat, ya dimana itu memang dunia dari si Ilia Topuria. Sehingga dalam pertandingan tersebut, ya seperti itulah. Charles Oliveira langsung padam ya. Itu kalau untuk main eventnya. Jadi Ilia Topuria sekarang resmi menjadi juara UFC Lightweight. Di bawah-bawahnya sebenarnya pertandingannya seru-seru banget sih. Dimana di pemain eventnya saja itu ada antara Alexandre Pantoja melawan Kai Kara France. Sebenarnya diprediksi Bang Mirza juga sudah memprediksi jika si Alexandre Pantoja ini yang kemungkinan besar akan menang karena dia memang sudah terlalu mendominasi kalau di kelas terbang ini. Dan juga Kai Kara France juga faktanya sudah pernah kalah dari Alexandre Pantoja saat itu di final TUF kalau nggak salah seperti itu. Dia sudah pernah kalah dari Alexandre Pantoja. Dan di pertandingan ini si Alexandre Pantoja juga memperlihatkan bahwa sebenarnya dia ini berbeda level dengan Kai Kara France. Sangat terlihat gapnya ya. Bahkan di ronde-ronde awal, di ronde 1, si Alexandre Pantoja ini hampir selama 1 ronde penuh mendominasi Kai Kara France tanpa ada perlawanan yang sengit dari Kai Kara. Sehingga di ronde 1 pun sudah terlihat kalau si Kai Kara ini kemampuannya memang nggak bisa disebandingkan dengan si Alexandre Pantoja. Dan puncaknya yaitu di ronde ketiga si Alexandre Pantoja ini menang dengan cara kuncian ke Kai Kara France. Akhirnya Pantoja menang lagi sudah berapa kali title defense ya untuk dia. Namun faktanya juga di sini adalah si Alexandre Pantoja ini mengalahkan fighter-fighter di title defense-nya. Dia hampir mengalahkan banyak fighter yang sudah pernah dia kalahkan sebelumnya. Jadi memang nggak ada nama baru kalau untuk Alexandre Pantoja kecuali si Steve Erceg sama si Kai Asakura. Kalau seperti Brandon Royval, Brandon Moreno, terus Kai Kara France, sebenarnya semuanya juga sudah pernah kalah dari Alexandre Pantoja sebelum dia menjadi juara pun sudah seperti itu. Seakan-akan Alexandre Pantoja sekarang memang sangat superior. Namun menariknya kelas terbang ini justru ada di pertandingan di bawahnya, yaitu antara Joshua Fan melawan Brandon Royval. Di mana ini sebenarnya memang pertandingan penentu untuk siapa title shot berikutnya. Karena sebenarnya Brandon Royval berada di ranking 1, tapi dia sudah 2 kali kalah dari si Alexandre Pantoja. Jadi kalau misalkan dia menang lagi, ya mau nggak mau dia bisa dipertemukan lagi untuk ketiga kalinya. Namun secara mengejutkan ada fighter dari Myanmar yaitu Joshua Fan yang dalam pertandingan itu menang melawan ranking 1. Di mana Joshua Fan sendiri berada di ranking 12. Rankingnya masih belasan, dan dia juga baru saja bertanding pada event UFC 316. Selisihnya tidak sampai 1 bulan dari UFC 317. Di mana pertandingan ini banyak sekali yang memprediksi jika Brandon Royval yang akan menang. Karena banyak hal sih, memang dari segi kemampuan Royval ini bagus, dari jangkauan juga, tinggi badan juga, dan juga dari persiapan juga. Karena sebenarnya Joshua Fan ini kan hanya fighter pengganti saja. Fighter pengganti di mana lawan Brandon Royval ini menarik diri, akhirnya dia masuk. Dan Joshua Fan adalah fighter yang sudah bertanding pada event UFC 316. Terus dia pasti juga sudah kelelahan, terus pastinya ada cedera yang dia alami ketika pertandingan itu, entah luka-luka, lebam, atau segala macam. Dan juga rankingnya masih sangat jauh, 12-1. Jadi sangat layak lah kalau misalkan si Brandon Royval ini sangat diunggulkan dalam pertandingan itu.
Namun kenyataannya pertandingan ini justru menjadi fight of the night karena memang wah luar biasa sih kalau pertandingannya bagi yang nonton secara langsung selama 3 ronde penuh. Keduanya memang nggak cari aman. Sebenarnya mereka sama-sama mencari finish tapi nggak bisa di finish, mau si Brandon Royval ataupun Joshua Fan. Dan sekarang Joshua Fan jelas sudah langsung meroket karena mengalahkan ranking 1. Dan dia juga sudah diiakan oleh si Alexandre Pantoja yang bisa menjadi penantang gelar selanjutnya. Kita tinggal tunggu saja UFC menjadwalkannya. Karena kalau untuk kelas terbang sendiri ya, yang paling pantas, paling layak ya sekarang memang Joshua Fan melawan si Alexandre Pantoja. Selain satu memang dia nama baru, dan kedua dia sudah mengalahkan ranking 1. Ditunggu pasti untuk pertandingan ini selanjutnya. Di bawah-bawahnya yaitu ada antara Beneil Dariush dan Renato Moicano, pertandingan yang Bang Riza juga sudah sangat tunggu-tunggu dan Bang Riza tonton dengan sangat seksama untuk pertandingan ini. Dan ternyata kedua fighter ini usia tidak bisa bohong ya, usia 35 ke atas untuk fighter UFC memang akan sangat jauh berbeda ketika mereka masih di bawah 30. Keduanya sepertinya sudah sama-sama melambat dan juga kemampuannya sudah sama-sama menurun, hanya tinggal pengalaman dan rekor saja. Dan di pertandingan ini sangat terlihat jelas keduanya sudah sangat-sangat tidak terlalu layak ya kalau misalkan berada di 10 besar dan tidak bisa mengejar untuk title shot. Dan di pertandingan ini juga Beneil Dariush menang dengan keputusan belah juri. Sekalipun menurut Bang Reza ya kalau misalkan dia dipertemukan dengan fighter-fighter yang muda, jelas Beneil Dariush ini sudah nggak bisa lagi. Karena ketemu dengan Arman saja dia kalah KO-nya seperti itu. Jadi ya mungkin sudah selesai lah masanya kalau untuk si Beneil Dariush sendiri dan juga Renato Moicano sebagai pelengkap saja di UFC Lightweight ini. Ada juga Payton Talbot melawan Felipe Lima. Ini juga sangat menarik pertandingannya karena kedua fighter ini bisa diartikan sebagai proyek lama UFC dengan proyek baru UFC. Kenapa Bang Riza katakan demikian? Karena Payton Talbot ini sempat di-up memang oleh UFC. Bang Riza sudah bahas di video sebelumnya juga. Sempat ingin di-up oleh UFC tapi dalam pertandingan terakhirnya dia kalah. Sehingga kayaknya dia kalau pengen up lagi harus menang secara spektakuler. Sedangkan Felipe Lima ini rekornya juga gak main-main, kalahnya juga cuma 1 kali ketika belum bertanding dengan Payton Talbot. Dan dia juga sepertinya adalah proyek baru UFC yang ingin di-up. Kalau misalkan dia menang melawan si Payton Talbot, maka dia yang akan di-up oleh UFC. Dan pertandingan ini berjalan sangat seru, bahkan sampai 3 ronde penuh. Keduanya memang memperlihatkan kalau mereka sama-sama memang benar-benar ingin menunjukkan sesuatu dalam diri mereka. Tapi Payton Talbot tampil lebih spektakuler dengan dominasi yang lebih bagus, teknik yang lebih bagus, dan terlihat staminanya juga lebih bagus sehingga menang keputusan juri dalam pertandingan itu dan juga sebagai pertandingan pembuka untuk main event ya ini. Di bawah-bawahnya juga banyak sekali yang menarik. Apa Bang Riza bahas di video lain aja ya? Oke, bahas di video lain saja karena terlalu panjang kalau misalkan bahas semuanya.